Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali di majlis yang berbahagia ini. Insyaallah tanpa kekurangan suatu apapun dan juga berbincang. Kalau bincang dengan jamaahnya bisa dihitung di rahmat Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua sehingga kita tetap senantiasa istiqamah dalam menjalankan amal ibadah atau ketaatan kepadanya. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah membawa kita dari jalan yang gelap kita menuju jalan yang terang benderang, yaitu jalan Islam. Hadirin para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada bab ahwal sahihnya ini kita akan mengkaji bersama bab terkait dengan saudara sepersusuan. Hadis yang saya ambil dari Sahih Muslim, tentu hadisnya banyak, cuma saya ambil satu saja untuk meringkas masalah yang kita membahas poin-poinnya saja. An-Amro dari Amro anak Aisyah, sesungguhnya Aisyah mengkabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana indaha wa indaha sami'a sawta rajulin yasta'dilu fi baiti Hafsah. Dia mendengar suara seseorang yang meminta izin masuk ke rumah Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah, kemudian Aisyah berkata, "Faqultu ya Rasulullah, hadza rajulun yasta'dilu fi baitika." Aku bertanya, maksudnya Aisyah, "Wahai Rasulullah, orang ini meminta izin untuk masuk ke rumah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arahu fulana li amri Hafsah min ar-radha'ah." Aku kira dia adalah si fulan paman Hafsah dari radha'ah. Radha'ah itu saudara sepersusuan. Faqalat Aisyah, kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, law kana fulanan hayyan li amriha min ar-radha'ah." Wahai Rasulullah, seandainya si fulan itu hidup dan dia sebagai paman dari saudara sepersusuannya, dakhala alayya, apakah dia juga boleh masuk kepadaku? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am, iya, boleh. Inna radha'ata tuhrimu ma tahrumul wiladah." Sesungguhnya saudara sepersusuan radha'ah itu mengharamkan sebagaimana diharamkannya wiladah, pernikahan atau persusuan, hubungan karena kelahiran kita. Para sekalian, hadis yang kaitannya dengan saudara sepersusuan ini sekali lagi ini kata cuma dua ambil satu di bawah, insyaallah pun jelas. Yang pasti menurut para ulama, saudara sepersusuan itu secara definisi bahasanya adalah
dua orang atau lebih yang memiliki hubungan persaudaraan karena menyusu dari seseorang wanita sing sami, sing padha. Walaupun mereka terlahir dari rahim yang berbeda. Ini menurut definisi para ulama yang terkait dengan saudara sepersusuan. Kemudian ini mengakibatkan adanya hukum. Bagaimana hukum saudara sepersusuan? Bagaimana hukumnya jika bertemu dengan saudara sepersusuan? Bagaimana hukumnya jika saudara sepersusuan itu menikah? Ini mengakibatkan hukum, meskipun tidak ada kaitannya dengan wilayah kelahiran, buatan apa kakak, adik atau adik kakak dan seterusnya yang kaitannya dengan kelahiran dari rahim ibu yang sama. Bagaimana hukum saudara persusuan dalam syariat Islam? Para ulama sangat jelas. Mereka sepakat bahwa hukum saudara sepersusuan itu haram untuk dinikahi. Sebagaimana hadis di atas yang membolehkan pamannya Hafsah sepersusuan untuk masuk ke rumah kajian Nabi. Dan itu tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 dengan wajah berliku pulau atau wajah soal panjang. Para ulama menjelaskan bahwa adanya perkahwinan persusuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu menjadikan perempuan mahromi bagi si laki-laki yang dipersusui oleh ibunya. Sekali lagi, ini yang kaitannya dengan hukum saudara sepersusuan, haram dinikahi ibu. Kemudian dia menjadi mahram. Dan ini kalau secara pandangan sains itu sekedar wacana ini bahwa penelitian ilmiah penelitian ilmiah meskipun di Al-Quran sendiri sudah melarang hal ini, tetapi larangan Quran kan tidak menjelaskan perkara yang kaitannya dengan apa kok dilarang. Kenapa saudara sepersusuan nikah dilarang? Gak ada hubungan darah. Ini dijelaskan secara ilmiah, secara sains, informasi adanya antibodi pada ASI yang dengan konsumsinya akan membentuk daya imun tubuh pada bayi. Apabila dalam dosis yang berulang antara 3 sampai 5 kali penyusuan, maka akan terbangun dosis imun yang dibutuhkan sang bayi. Sehingga akan menjadi darah menjadi daging dan lain sebagainya yang kaitannya dengan antibodi itu. Oleh karena itu, pernikahan antara saudara sepersusuan ini jika terjadi itu bisa mengakibatkan penyakit. Secara patologis maka itu mengakibatkan penyakit yang serius. Akhirnya datang larangan, dan ini memang secara ilmiah sudah dibuktikan pun diteliti secara ilmiah dari dunia sains ataupun kedokteran. Terus ini adalah perkara yang harus kita renungi bahwa larangan atau perintah yang kaitannya dengan kita untuk taat mengandung hikmah yang luar biasa. Hikmah itu
kita ketahui atau tidak, maka tugas kita dengan terlarangan ya wis diboi mawon. Wis samina wa atona, wis gak usah lagi pola-pola, wis gak usah lagi pola-pola. Pokoknya kita pokoknya kakean dari roh tambah terbuka. Para Israel ini tujuan untuk mematuhi perintah ataupun larangan yang telah ditentukan oleh Allah di bab kaitannya dengan saudara bersuara. Kita lanjut kaitannya hadis nomor 2625. Langsung berbahas itu. Memang bahasa awal saya ini pulau waktu kuliah itu jelimet masuk mata pelajaran atau proses berat. Apa mana yang wis mengubah Paris waktu wis apa ini lalu pokoknya itu pelajaran awal saya itu ngomong. Tapi kalau kita itu bukan berat-berat jadi saya gampang mau jangan sudah langsung dilengkapi. Para Israel, bab haramnya menikahi putri saudara sepersusuan. Ini lagi tadi putri saudara sepersusuan. Putri saudara sepersusuan atau anak saudara sepersusuan. Sami'tu Humaid ibnu Abdurrahman yaqul sami'tu Salamah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina anta ya Rasulullah an ibnati Hamzah?" Di mana kedudukanmu wahai Rasulullah mengenai putri Hamzah bin Abdul Muthalib? Ini paman berarti Hamzah bin Abdul Muthalib itu pamannya Kanjeng Nabi, saudara dari Abdullah ayahnya Kanjeng Nabi. Kila anak itu bintah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dikatakan kenapa apa juga tidak mengkhidbah atau menikahi putri Hamzah binti Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib? Qala inna Hamzah akhi minar radha'ati. Sesungguhnya Hamzah itu saudaraku dari radha'ah sepersusuan. Para jamaah, ini hadis terkait dengan larangan menikahi anak dari saudara sepersusuan. Ini masuk. Hamzah ini pamannya Kanjeng Nabi. Kronologi pamannya Kanjeng Nabi. Kalau paman punya putri sama Rasulullah itu dari di sana. Ya, dari di sana. Di sana itu sebenarnya halal untuk menikah, tidak apa-apa. Rasulullah dengan putrinya Hamzah binti Abdul Muthalib itu tidak apa-apa menikah kalau seandainya tidak ada larangan. Larangannya apa di sini? Larangannya adalah Hamzah itu saudara sepersusuan, tapi disusui dengan ibu yang sama. Artinya dia turun, tidak boleh putrinya itu dinikahi karena ada saudara rokoah sepersusuan. Dan ini jelas ya, insyaallah ini pun jelas. Sekali bingung ini muter-muter, bingung dewi. Kita lanjut ke bab larangan menikahi anak tiri istri. Ini bab sudah beda ya, nomornya hadis 2626 jauh. Ummu Habibah dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan dari Ummu Habibah
seperti Abi Sufyan, ya anaknya Abi Sufyan. Qala dia berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu hal laka fi ukhti Abi Sufyan. Bagaimana dengan Anda mengenai ukhti binti Abi Sufyan, saudara binti Abi Sufyan? Faqala mata qultu taqibuha. Faqala af'alu mata qultu taqibuha. Apakah engkau menghendaki aku menikahinya? Qala au tuhibbina dzalik. Qultu as'aluka bi mukhalliyati wa ahabbu syarikati fil khairi. Iya, aku menghendaki demikian. Itu sebagai rasa senangku berbagi jika menikah dengan saudara yang lain. Maka di sini ini hadisnya sedikit sedikit panjang, ringkas, yang pasti. Kemudian perawi ini menanyakan, apakah Anda wahai Rasulullah annaka tahtubu Ghurrah minta Salamah? Apakah Anda, aku dengar, akan mengkhidbah Ghurrah minta Salamah? Qala minta Salamah. Rasulullah menjawab, bintu Salamah. Qultu na'am. Qalu law anna lam takun zabibati fi hijri ma harrat inna ibnata akhi min al-qadha ar-rabatani wa abaha tuwaibata fala ta'qidu alayya banatikunna wala akhwatikunna. Anak Ummu Salamah itu seandainya bukan anak tiriku, terus dikatakan Nabi, bukan anak tiri yang berada pada peliharaanku, karena Ummu Salamah itu istriku. Maka dia pun juga tidak dihalalkan untukku karena ada saudara sepersusuan dari saudaraku. Ibnata akhi min al-qadha, itu anak saudaraku dari sepersusuan. Atau sedikit kaitannya dengan kaidah penjelasan hadis ini. Pasti anak ini tidak boleh dinikahi, ini bisa. Tapi ada penjelasan yang terkait dengan hukum anak ini. Saat ini bukan kadang buatan paham anak ini dari anak ini bukan pun mahromi, pun mahromi. Pondok kalau anak ini karena hukumnya pun terikat. Kasusnya juga itu anak ini panah diri. Oh, kalau ini macam mana nanti anak itu pada begini baik. Alhamdulillah suatu sampai ini terjadi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Islam itu merupakan agama yang sangat ketat dalam menjaga nilai-nilai kebaikan yang berkaitan dengan hamba secara vertikal dengan Allah atau secara horizontal dengan sesama manusia. Semuanya itu dijaga. Terkenal dalam konstitusi syariat itu penerima dasar yang senantiasa menjaga kemaslahatan manusia itu. Masalihil ibad. Islam atau syariat Islam itu menjaga masalihil ibad, menjaga kemaslahatan hamba-hamba. Kaitannya dengan agama, kaitannya dengan jiwa, kaitannya dengan harta, nyawa, hubungan antara manusia. Jadi semua dijaga secara ketat. Enten aturan-aturannya, enten syariatnya.
Oleh karena itu para jamaah, hukum anak tiri masuk dari kategori syariat, aturan syariat. Para ulama menyatakan hukum anak tiri yang pertama dalam sebuah kitab, karena Indonesia itu al-Qur'an dan Umairah menyebutkan anak tiri perempuan. Ini kita pahami secara serius sedikit. Anak perempuan tiri, anak tiri perempuan itu dapat membatalkan wudhu apabila ibu anak tiri tersebut belum sampai disetujui oleh ayahnya yang baru. Jadi salah satu fikih atau imam menunjukkan seperti itu, karena memang mazhab berbagai mazhab itu ada yang mengatakan menyentuh perempuan itu membatalkan kecuali anak, bahkan istri sendiri. Mazhab Syafi'i itu batal untuk bojo. Apa ya? Bojo tiga kali itu batal. Suami itu bisa. Jadi guys, minta pertanyaan mau, saya sampai kamu juga. Iya, mazhab Syafi'i batal. Sementara mayoritas orang cenderung aku terbantah atau istri. Mata dong. Lah, di sini anak tiri ini kan kedudukannya sebenarnya dia tidak ada kaitannya dengan hubungan darah, tetapi wis digauli karena dia sebagai anak tiri, ibunya itu sudah digauli, maka sudah tidak membatalkan dulu lagi. Tapi sekali lagi saya katakan ini pendapat mayoritas jumhur ulama yang menyatakan menyentuh istri tidak membatalkan wudu kecuali mazhab Syafi'i yang membatalkan. Kalau kita di mazhab Syafi'i dan bojo nyipur, ini yang buat positif. Terus ini kita pahami yang pertama kaitannya dengan anak ini. Kedua, apabila sudah dijima oleh ayah yang baru, maka persentuhan antara ayah dan anak tiri perempuan sudah boten membatalkan wudu lagi. Boten membatalkan sama seperti anak. Hukumnya ngomong. Jadi anak tiri bisa suka juga. Tapi kita kadang masalahnya kan bapak ini kurang ajar, jadi nafsu kalau anak ini tak pentingnya anak ini itu terus kami ini itu cuma harus dikatakan diri nafsu apa itu setan itu mau para sekalian. Kemudian hubungan mereka menurut para ulama sudah menjadi mahram selamanya. Meskipun mahram selamanya itu sebetulnya putus-putusnya. Jadi selain sudah tidak membatalkan wudu, ayat tersebut juga boleh menikahi, tidak boleh menikahi anak tirinya walaupun ibunya sudah diceraikan. Hukum anak tiri dengan harus memahami ibu dicerai. Kita punya anak tiri tidak boleh dinikahi selamanya pula. Tidak boleh masuk. Meskipun ibu nanti wafat, istri kita yang punya anak tiri itu wafat, istri yang keberapa. Jadi ini secara hukum fikih. Terus para harus kita memahami bahwa hukum anak tiri ini perkara yang sangat penting yang harus kita ketahui bersama, dan itulah sejelas masalah hukum anak tiri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan juga insya Allah dengan anak tiri ini sekarang kita membawa anak tiri itu sebuah kalau anak tiri kalau tidak dino salaman terus koyok anak-anak dalam perhubungan dia sebagai ayah. Wallahu a'lam bishawab.
Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, bab masalah syarat persusuan. Dilanjutkan berarti. Di sini nomor 2628. Abdullah bin Zubair dari Abdullah bin Zubair anak Aisyah dari Aisyah orang dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda wa qala Suwaidun wa Zuhairun dan juga Suwaid wa Zuhair inna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la tahrimul masatu wal masotani, artinya tidak menjadi makhluk kalau hanya sekali atau dua kali sedotan. Jadi biasanya hadisnya yang ketiga yang saya sampaikan dulu. Kemudian hadis nomor 2630 dari Rajulan min Bani Amir bin Sa'sa'a, dari seorang Bani Amir itu Sa'sa'a. Qala ya Nabi Allah, hal ta'budu Allah wahida? Qala wahai Nabi Allah, apakah satu sahabat dalam penyusuan itu telah menjadikan seseorang menjadi makhluk? Beliau menjawab, la, tidak. Hadis seterusnya, hadis yang ketiga yang terakhir 2634 dari Aisyah, dari hadis riwayat Aisyah. Qala dia berkata, karena fima unzila min al-Qur'an asma wa ma'lumat yuharramna thumma nasihna bi khamsi ma'lumat. Dahulu dalam Al-Quran susuan yang dapat menyebabkan menjadi makhluk ialah 10 kali penyusuan. Kemudian hal ini dinasah atau dihapus dengan 5 kali susuan saja. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hafal dan ayat-ayat Quran masih tetap dibaca seperti itu. Para jemaah, hadis ini ketika hadis di Pulau Ringkas Mawon, di antaranya para ulama menjelaskan syarat atau sebab terjadinya makhluk sepersusuan. Hari kita harus kita ambil poin atau titik penting syaratnya itu dan saudara sepersusuan itu. Apakah hanya sekedar musuh kemudian disaudara urusan atau harus seperti ini atau harus seperti ini? Lagi masih ada perbedaan. Yang pertama, para ulama menjelaskan jumlah susuan yang dapat menyebabkan makhluk. Itu kan dalam hadis hadis Aisyah adalah 5 kali susuan. 5 kali persusuan orang seperti itu. Menyusui bayi, niat itu makhluk atau tidak dulur Allah, maka harus diperhatikan ini. Harus 5 kali susuan. Maksudnya makan susuan itu apa? Sang bayi disusui sampai kenyang sebanyak 5 kali. Ini turut riwayat. Misalnya bayi nangis lalu disusui hingga kenyang tertidur, maka itu dihitung 1 susuan. Begitu terus seterusnya sehingga jika mencapai 5 kali maka sudah menjadi makhluk. Ini syarat yang harus dipenuhi. Namun ada perbedaan ternyata para ulama itu ada perbedaan. Pendapat tentang ada susuan yang menyebabkan menjadi saudara susuan itu berapa? Nah ini harus kita pahami ada perbedaan ini karena ini untuk jaga-jaga itu jaga-jaga ikhtiar Israel tadi ya tanya. Pendapat pertama ini ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Imam Ahmad. Salah satu riwayatnya menyebut bahwa makhluk sepersusuan sudah menjadi makhluk sepersusuan itu jika bayi telah meminum air susu, meski jumlahnya sedikit atau banyak. Nah ini pendapat secara umum. Jadi itu sementing.
minum sedikit atau banyak, ya sudah bisa terjadi sesuatu pun. Kalau hitungan 5 kali harusnya, terus kalau hitungan 5 kali dalam hadis yang dijelaskan tadi. Nah, ini pendapat dari para ulama kita, mereka memahami dari sisi satu riwayat yang lain. Kedua, mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan sesuatu yang mengharapkan adalah jika telah melewati 5 kali. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i dari Imam Hambali. Ahmad bin Hambal. Ini 5 kali disusui secara terpisah. Nah, itu baru dari segala sesuatu. Tapi itu kan masuk hitungan. Makanya ada hadis 5 kali. Kemudian ada hadis yang hanya 1 kali. Apakah cukup dianggap makruh? Telah oleh sebagian Nabi bukan belum cukup. Ketiga, Imam Ahmad dan Ibnu Al-Munzir berpendapat sesuatu baru tertingkat menjadi makruh jika sudah lebih dari 3 term. Mereka berdalil dengan hadis Rasulullah tidak haram untuk menikah kata sekali atau 2 kali sesuatu. Ya, Muslim kalau begitu membaca, ini ada riwayat yang mengatakan tidak haram untuk menikah kalau susuannya itu hanya sekali atau 2 kali. Ini pendapat saya nomor kedua. Maksudnya di sini satu bulan ini dinilai ketika bersusu setelah kenyang dia melepas susuan tersebut menurut kemampuannya. Di susu kemudian koyak suara tidak dilepas. Nah, meskipun film umpamanya kemudian nyusul lagi sampai kenyang dilepas. Itu selama 3 kali, disebut 3 kali. Lah bagaimana kalau dia hanya menyusul kemudian menangis netek lagi? Tidak dihitung, masih dihitung sekali atau 2 kali. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Ini 3 pendapat ini perlu saya sampaikan karena memang ada perbedaan. Lalu terlalu hati-hati itu koyok pendapat si pertama. Nah, ini setuju. Saya cekak ini menurut pendapat si pertama. Biarlah bisa kita salahkan. Pengertian itu mengambil dari pendapat para ulama kita yang mereka memang ahli dalam masalah-masalah agama, masalah-masalah syariat. Ada yang boleh dimawar, dan ini yang dirojibkan oleh Imam Syafi'i serta kebanyakan ulama mazhab Syafi'iyah. Oleh karena hadisnya dari riwayat Muslim itu menunjukkan seperti itu secara ada yang 3 kali tadi mau berjamaah 3 kali jadi ada perbedaan pendapat ini bukan berarti aku sih cukup bingung. Ketika ini memang seperti itu kenyataannya dalam pendapat ulama-ulama kita kaitannya dengan hukum saudara sesuatu yang kaitannya dengan syarat itu. Yang hati-hati ya khusus musuh suatu sesuatu lain monggo dan pak. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi ini saya sampaikan sebagai ahli atau sebagai pertimbangan mengambil hukum yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian di sini juga ada teknik pemberian nasi juga mempengaruhi hukum fikih. Para ulama sepakat nasi yang diminum langsung dari satu yang menjadi makruh. Ini pun jelas. Sementara yang tidak diminum secara langsung oleh beberapa ulama dikatakan sebagai rokok. Tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa yang penting adalah
masuknya air susu tersebut ke dalam perut bayi itu yang penting, sehingga membentuk daging dan tulang. Maksudnya nanti anak kecil dipotong ya, dipotong. Nah, saya sampai jadi air susu kemudian dikirim dan bisa diminum. Mana? Nah, itu ada sering dari seperti itu karena memang adanya keperluan. Yang pasti ini mempengaruhi hukum tetapi bukan signifikan nih. Yang pasti para ulama kita seperti baju susu itu melbu tetap dan daging tulang yawi kadek susu secara langsung ya sudah jadi saudara Allah. Tapi pertanyaan kita penting dari begini saudara Allah akan langsung susunya susu pokokan tidak bisa dong kecil. Soalnya bayi prematur di rumah sakit terus. Enggak ada itu kopi kan, tapi ini susunya apa? Ini enter, mereka sebutkan enter. Wallahu a'lam jamaah, terus pasti secara di secara signifikan organ ini sebagai wacana. Yang kedua, ini syarat yang penting juga. Kedua, umur sang bayi harus di bawah 2 tahun. Ya, umur jabang bayi itu harus di bawah 2 tahun. Jadi kalau ada bayi umurnya sudah di atas 2 tahun, ya, secara harfiah bakal masuk. Jadi secara umur dewasa pun usaha kemarin saya balik di susunya ya, tapi tadi ya meskipun belum balik tapi sudah susunya kita dirokok ya kan lumayan yang mengatakan susunya kita bisa secara rokok ya ada nilai seperti itu tapi ini tidak masuk maksudnya secara mayoritas tetap para ulama ukur bayi itu harus di bawah 2 tahun. Makanya dalam Quran itu teknik kokot nyusui pastikan 2 tahun. Kan 2 tahun dalam Quran karena memang di sebelah waktu perkembangan imun tubuh bayi itu berkembang. Lalu Quran kok ngomong tahun? Kok 4 tahun 11 tahun saya belum itu ada disusuni terus. Itu dia mengandung hikmah. Karena 2 tahun itu masa pertumbuhan yang tubuh jabang bayi. Para sekalian, ini hukum hakam, yang patut kita pahami atau kita pelajari ya, belajar dari hubungan ini tetap ilmu. Insyaallah kita berpahala mau belajar dari hubungan ini ya, jangan mempelajari terus. Umur sang bayi yang kedua ini harus di bawah 2 tahun. Allahu a'lam. Masih ada sedikit waktu, jadi kita lanjut ke bab yang lain, yaitu kaitannya dengan masalah iddah seorang perempuan. Ini hadis kalau menurut mawon secara babnya di Sahih Muslim, belum tetapi hadis yang lain. An-Nabi Sa'id al-Khudri, dari Nabi Sa'id al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain ba'atha jaisan ila Autos. Sedikit banyak ini kalau intinya awal bahwa pada saat perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengirim ekspedisi ke wilayah Autos. Kemudian mereka bertemu dengan musuh dan terjadilah pertempuran. Akhirnya mereka dapat mengalahkan musuh dan berhasil melawan musuh. Di antaranya adalah tahanan wanita. Seakan-akan para sahabat Rasulullah SAW itu keberatan menggauli mereka karena mereka memiliki suami-suami yang muslim.
Maka Allah kemudian menurunkan ayat mengenai hal itu dan diharamkan bagi kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Maksudnya itu mereka halal bagimu setelah iddah mereka habis. Perempuan itu habis masa iddah. Para sedherek hadis iki kula ambil satu nomor yang cerita, cuma penjelasannya di kula singkat-singkat dan bisa kita pahami ya. Para ulama menjelaskan pengertian masa iddah niku napa dalam sebuah pendapat dikatakan iddah itu adalah masa ketika seseorang perempuan yang telah menikah kemudian ditalak dan harus menjalani penantian. Kemudian selama masa iddah atau penantian ini perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi atau diminta menikah. Ini jenenge masa iddah atau disebut iddah. Dijelaskan juga para ulama bahwa hukum dari masa iddah ini adalah wajib bagi setiap perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik karena ditalak ataupun ditinggal wafat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Yang artinya dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka untuk 3 kali quru. Tidak boleh sebelum itu 3 kali quru ini ada yang mengatakan 3 kali suci dari menstruasi. Itu bahwa apa ibu. Tidak boleh bagi mereka juga menyembunyikan apa yang diberikan Allah dalam diri mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini merupakan kaidah. Para ulama di sini menjelaskan ada jenis-jenis iddah. Jenis-jenis iddah. Masa iddah terbagi menjadi 2. Yang pertama, iddah karena perceraian. Jadi hukum. Jadi kalau ada suami istri kemudian bercerai, ya harus ada masa iddahnya, masa penantian. Pada kategori ini juga dibagi menjadi 2 kategori menurut para ulama yang memiliki hukum secara tersendiri. Pertama, perempuan yang diceraikan dan belum disetujui, hukumnya adalah tidak wajib menjalani masa iddah. Jadi kalau ada 2 orang baru menikah, ya biasanya itu baru menikah, maksudnya kalau gue jarang itu kalau di sini mesti baru menikah kemudian kok cerai, belum sempat disetujui istrinya cerai, lagi wes bukan ada masalah iddah, maksudnya kali itu gimana? Ditakoki mawon, sampai cerai kalau bojo sampai dukur atau wes dulu nek dulu dukur ya wes apa sih seneng karo mana dilamar bersama. Tetapi kalau sudah disetujui, ini beda lagi. Kalau sudah disetujui harus menunggu. Terus kedua, ini pendapat kedua menjelaskan perempuan yang sudah diceraikan dan sudah disetujui. Apabila perempuan itu hamil, maka iddahnya adalah sampai ia melahirkan kandungannya. Terus ini disetujui. Nah ini enten waktu ini alat-alatmu tadi. Kemudian kalau dia perempuan ini hamil, misalkan menstruasi, berarti dia hamil. Saya mesti
lagi idahnya ini sampai dia melahirkan jabang bayinya. Tidak boleh gitu. Ada orang sudah cerai, hamil, mau dia menikah, dinikahi sama kami, bapaknya tidak tunggu jabang bayinya lahir. Atau masa iddah yang ketiga kaitannya dengan penjelasan para ulama yang ditunggu sampai 3 kali buruk. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 3 kali menstruasi. Nah ini kalau tidak hamil, ini buatan hamil itu ketentuan ditunggu dulu, tetap tidak boleh karena ditakutkan nanti adalah bercampur dengan nutfah yang lain, ditakutkan nanti seperti itu. Jadi masih ada proses itu, pattern aturan dalam Quran. Terus dalam keadaan hamil, yang pertama itu masa iddahnya 3 kali menstruasi kalau tidak dalam keadaan. Yang terakhir, iddah karena kematian, maka iddah ini perempuan ditinggal suaminya juga memiliki beberapa kategori hukum. Yang pertama, tidak dalam keadaan hamil dalam kondisi ini, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dalam keadaan hamil 4 bulan 10 hari. Kita juga kategori yang berdasarkan ayat 234. 4 bulan 10 hari ini ketentuan yang dijelaskan dalam Quran. Kedua, perempuan yang sedang dalam kondisi hamil masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Ini surah Al-Mulk ayat 4. Jadi kalau dalam hal istri atau perempuan itu ditinggal menikah. Para sedaya, ini adalah beberapa hal yang menjadi larangan bagi perempuan saat dalam masa iddah di wonten. Jadi misalnya biro insyaallah kita sedaya larangan yang kaitannya dengan perempuan yang meninggal oleh suaminya hendaknya ditepati juga. Antaranya kota boleh rumah itu di antara kita mungkin banget berusaha. Allah berjamaah, insyaallah akan kita lanjutkan masalah ahwal sahaja ini pada pertemuan yang akan datang, juga ada yang lain dari tentang ahwal sahaja kita ahwal sahaja. Qul qani hada wastaghfiru innahu